Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili Bapak Herman Deru, yang saya hormati Bapak Wali Kota Palembang, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, yang saya hormati Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan, yang saya hormati Sultan Fawaz Sultan Mahmud Badarudin IV beserta jajarannya, para sesepuh, para ketua, para alim ulama, yang saya hormati Bapak Ibu pejabat di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, yang saya hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Bapak Nadiem Anwar Makarim, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Dikmendikbud Bapak Dr. Haji Aswardi, yang saya hormati Direktur Pembinaan Lembaga Tenaga Kebudayaan Bapak Yudi Wahyudin. Terima kasih Bapak Ibu pejabat Kemendikbudristek yang sudah hadir. Yang saya hormati para narasumber, dalam hal ini ada yang datang luring, guru saya, beliau promotor disertasi saya, Profesor Dr. Diana Nuwida Mustir. Terima kasih Prof sudah bergabung. Beliau guru besar Universitas Negeri Jakarta, pakar kesadaran sejarah, nanti beliau berbicara. Yang saya hormati narasumber lain, Profesor Asmi Warman Adam, Ibu Dr. Farida Warga Dalem, dan juga Bapak Ibu guru sejarah dari berbagai wilayah di Indonesia, dan semuanya adalah guru berprestasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya katakan berprestasi, boleh dilacak rekam jejak Bapak Ibu guru yang hadir. Mereka bukan orang sembarangan, mereka punya pendidikan yang baik. Ketika mereka mau datang, artinya mereka punya kesadaran yang kuat, ingin memberikan sesuatu yang besar untuk Republik. Dan kegiatan ini tidak dibiayai oleh pemerintah, dalam arti tidak ditanggung. Teman-teman guru datang ke Palembang dengan transportasi mandiri di tengah rumitnya pandemi, dan itu merupakan sebuah indikator kalau guru sejarah nggak bisa dipandang sepele. Bapak Ibu sekalian, tema kita adalah warisan budaya. Sebagaimana kita ketahui, warisan budaya ada yang bersifat tangible, benda, dan juga intangible. Percaya tidak percaya, tadi kita menyanyikan mars dan himne. Yang menciptakan itu adalah Ibu Ana. Beliau guru sejarah, anggota Asosiasi Guru Sejarah Provinsi Sumatera Selatan. Beliau mewakafkan ciptaannya untuk identitas organisasi. Dalam hemat saya, lagu yang diciptakan dalam bentuk himne dan mars itu juga warisan budaya dalam konteks untuk identitas organisasi. Tentu dalam konteks yang lebih luas, kebudayaan tak benda yang bersifat intangible maupun tangible sangat banyak. Kita punya 34 provinsi, 514 kabupaten kota, dan mereka memiliki keberagaman masing-masing. Dan rasanya, ini pandangan saya ya, rasanya kita suka lalai terhadap lingkungan sekitar. Karena itu tema kita adalah warisan budaya. Kata kunci pertama adalah ketahanan budaya. Artinya apa? Kebudayaan itu modal besar yang bisa menjadi energi kita untuk bisa survive dalam kehidupan. Kita nggak mungkin mengejar teknologi Jepang. Kita juga sulit mengejar politiknya Amerika. Kita akan repot bersanding dengan ekonomi Cina. Tapi kalau bicara kebudayaan, bicara sejarah, maka bangsa Indonesia memiliki segudang amunisi, dan itu bisa menjadi soft power. Bagaimana kita bisa tegak di mata dunia internasional dikarenakan faktor kebudayaan kita. Pertanyaannya, sejauh mana kebudayaan menjadi paradigma pembangunan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah? Jika kebudayaan dilupakan sebagai garis pembangunan pusat ataupun daerah, maka bangsa ini menggali lubang lumpurnya sendiri. Dan kebudayaan merupakan energi kekuatan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dan kebudayaan ada di dalam diri kita sebagai manusia, sebagai sebuah bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara Palembang, kita akan bangga sebagai sebuah bangsa. Apa yang terjadi di Palembang akan kehilangan makna jika itu hanya dinikmati oleh orang Palembang.
Guru sejarah, guru yang membangun karakter bangsa. Bangsa itu artinya kita dalam sebuah ikatan kolektif. Bangsa itu bukan hanya Palembang, bukan hanya Jayapura, bukan hanya Jakarta, tapi kita semua orang-orang yang memiliki hasrat untuk hidup bersama. Hasrat hidup bersama dikutip dalam pidato Bung Karno 1 Juni mengacu pemikiran Joseph Ernest Linden dan juga Otto Boyer. Bangsa bukan dibangun dari persamaan ras. Bangsa, terutama Indonesia, bukan dibangun dari persamaan suku, bukan dibangun karena persamaan agama. Yamin ketika Sumpah Pemuda yang kedua sempat mengemukakan 5 ikatan sebagai satu bangsa. Di antara ikatan yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin yang tidak pernah terungkap kepada publik adalah sejarah. Bangsa ini diikat oleh sejarah, bukan oleh agama, bukan oleh suku, bukan oleh ras, bukan oleh golongan. Jadi simbol persatuan itu dimiliki oleh guru sejarah, oleh mata pelajaran sejarah, oleh ilmu sejarah. Ikatan kita ada di sana. Prof. Diana selalu mengutip pandangan Pak Sartono yang mengatakan pendidikan sejarah adalah soko guru pembangunan karakter bangsa. Dan bicara Palembang, Pak Ferdi, Pak Mas Febri selalu mengatakan Ulu Melayu. Kita selalu bangga jalan-jalan ke Malaysia, liburan ke Singapura. Kita lupa dari mana asal usul nenek moyang orang Melayu. Konon katanya orang Melayu Sultan itu dari Bukit Sikuntang yang kemudian nanti menjelajahi wilayah-wilayah sampai kemudian di Malaka dan juga di Temasik Singapura. Berarti kita sebagai sebuah bangsa pengaruhnya bukan hanya di lingkup kita, tapi juga di lingkup global. Mau nggak kita berdialog dengan bangsa-bangsa lain untuk mencari simpul-simpul titik temu? Jangan-jangan bangsa itu sudah saatnya kita rekonseptualisasi ulang. Bukan hanya kebangsaan dalam konteks yang sempit primordial, tapi kebangsaan yang bersifat metropolis dan itu bersifat global. Hasil penelitian terakhir dari Eichmann, Lembaga Molekuler Biologi, secara genetika ternyata manusia tidak ada yang benar-benar pribumi dari sisi genetika. Karena setelah diteliti, genetika kita, DNA kita, kromosom kita itu terdiri dari berbagai macam bangsa. Nenek moyang awal mulanya satu, kalau penelitian Eichmann ya, dari Afrika, kemudian bermigrasi, bepergian, terjadi kontak dagang, kontak budaya, perkawinan silang, sehingga percaya tidak percaya di dalam DNA saya bukan hanya Indonesia murni, tapi ada darah Asia Timur, Mongoloid, ada darah Asia Barat, Arab, dan juga sebagian kecil darah Asia Selatan. Berarti apa yang mau kita sombongkan, mengklaim diri kita adalah pribumi? Toh secara lahiriah, secara DNA kita sudah beragam. Itu baru bicara genetika. Belum kita bicara kewilayahan. Kita dulu ingat ketika zaman es, ada satu wilayah namanya Angea, kemudian es mencair, paparan sawal terpisah, lahir Australia, lahir pulau-pulau kecil, sudah kecil Sumatera. Berarti memang pembentukan muka bumi juga sudah sangat majemuk. Apa yang mau kita banggakan kalau kita bangga secara sempit terkait dengan apa yang kita punya? Palembang dalam lintasan sejarah selama ini kalau belajar buku sejarah yang nggak pernah berubah, mungkin penulisnya nggak pernah jalan-jalan atau kita yang nggak pernah mau belajar. Selalu narasinya peninggalan megalitikum, lukisan di Timbo adalah Leang Patay. Orang Makassar bangga disebut Leang Patay. Tapi sebetulnya masalahnya di situ. Pembelajaran sejarah harus mampu menampilkan keberagaman, termasuk keberagaman identitas. Saya punya data lukisan goa, bagaimana nenek moyang kita menulis di dinding goa, bukan hanya dari Makassar. Kalau jalan-jalan ke Kalimantan Timur, mana orang Kalimantan Timur? Di sana ada sapu lirang, lukisan tangan. Kalau kita jalan-jalan ke Papua, mana orang Papua? Di sana ada situs Bukit Tutari. Kalau jalan-jalan ke Palembang ada pagar alam dan juga buat harimau. Bayangkan setiap wilayah memiliki warisan budaya, tapi kita nggak pernah mengurus. Yang parahnya apa? Oke, kita tahu kita punya warisan budaya, tapi kita hanya melihatnya dalam kacamata lokal. Padahal yang namanya identitas, yang
sifatnya makro. Nah, pertanyaannya adalah mampu tidak kita mengaitkan situs-situs, benda-benda peninggalan budaya bukan hanya dari perspektif lokal, tapi apa benang merahnya, korelasinya dengan identitas nasional bahkan global. Nanti kaitannya bukunya Profesor Santos, tulisannya Oppenheimer. Jangan-jangan Indonesia, Nusantara adalah pusat peradaban dunia. Itulah yang disebut sebagai perennialisme, kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita sudah punya kekayaan nih Pak. Pertanyaannya adalah kekayaan itu sudah belum kita diseminasikan, publikasikan sebagai sebuah kebanggaan. Berarti Bapak Ibu guru sejarah pulang dari Palembang harus bisa mempromosikan apa yang ada di Palembang untuk pembelajaran di luar kelas. Publikasi ini penting agar kita diakui sebagai sebuah bangsa. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana posisi guru sejarah? Guru sejarah membangun sumber belajar. Pengetahuan yang dibangun dari pengalaman itu jangan disimpan dalam memori pikiran Bapak Ibu, tapi dia harus utamakan, didiseminasikan melalui pembelajaran di ruang kelas. Dan guru sejarah, dosen sejarah setidaknya harus memiliki 4 kemampuan. Yang pertama, kemampuan di bidang ilmunya. Yang kedua, pengetahuan mengajarkannya, membelajarkannya. Ketiga, penguasaan teknologi. Dan yang keempat adalah bergerak dalam organisasi. Nah, masuk poin ketiga, organisasi yang dimaksud adalah kita berserikat, berkumpul. Dan saya ingin organisasi apapun bentuknya bukan hanya sebuah tuntutan, tapi sebuah kebutuhan, sebuah keniscayaan. Sumpah Pemuda mengajarkan kita kalau perubahan terjadi jika kita menghapus sekat-sekat primordial menjadi sebuah identitas nasional, dan berserikat berkumpul menjadi salah satu kuncinya. Dan saya sudah diingatkan oleh panitia, Mas Rian orasinya dibatasi. Karena itu konklusi dari sambutan saya pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sejarah, kepada Bapak Ibu pejabat, teman-teman dari Sumatera Selatan yang bersedia hadir, mewakafkan waktunya, mewakafkan materinya demi terciptanya sebuah monumen yang itu arahnya adalah memperkuat identitas jati diri, harkat martabat kita sebagai guru sejarah, semata demi anak didik kita, demi bangsa dan negara yang kita cintai. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru sejarah. Hidup anak pelajar sejarah. Hidup sejarah. Indonesia maju. Terima kasih.